Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 46 akan mempresentasikan mengenai hasil proposal metodologi penelitian kami dengan berjudul Optimalisasi Karbon Palm Kernel Cell pada Mortar Semen Portland dengan berbagai variasi variabel, yaitu analisis variasi kadar, waktu, dan suhu pirolisis terhadap sifat mekanik dan fisik. Adapun kelompok peneliti kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Cornelia Triarina Dewi dengan NIM D500230061, kedua Koirul Arifin Nasir dengan NIM D500230096, dan yang terakhir Roni Jangalana dengan NIM D500230109. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Agida Mulyaning Tias, ST MSc. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia yang menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar. Salah satunya adalah palm kernel cell atau biasa disingkat dengan PKS, atau nama lainnya yaitu cangkang inti sawit. Pemanfaatan PKS masih terbatas hingga bahan bakar boiler sebagian besar belum memberikan nilai tambah yang optimal. Padahal palm kernel cell memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga berpotensi diolah menjadi material karbon melalui proses pirolisis untuk diaplikasikan pada bidang. Di sisi lain, kebutuhan material konstruksi yang memiliki sifat mekanik baik, ringan, dan ramah lingkungan terus meningkat. Mortar semen Portland merupakan material konstruksi yang banyak digunakan, namun masih memiliki keterbatasan seperti porositas yang tinggi dan ketahanan mekanik yang cepat menurun akibat terbentuknya rongga dalam materi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biokar atau karbon hasil pirolisis biomasa dapat meningkatkan karakteristik mortar melalui mekanisme filler effect dan internal curing. Karbon hasil pirolisis mampu mengisi rongga mikro pada mortar sehingga meningkatkan kepadatan struktur dan memperbaiki proses hidrasi semen. Karakteristik karbon yang dihasilkan sangat mempengaruhi oleh parameter pirolisis seperti suhu dan waktu pirolisis. Penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh kadar karbon palm kernel cell terhadap kuat tekan mortar, pengaruh waktu pirolisis terhadap kuat tekan dan densitas mortar, serta pengaruh suhu pirolisis terhadap kuat tekan dan kuat tarik mortar. Namun, penelitian yang mengintegrasikan ketiga parameter tersebut, kadar karbon, suhu pirolisis, dan waktu pirolisis dalam satu kajian komprehensif masih sangat terbatas. Untuk research gap sendiri atau kesenjangan penelitian ini menyebabkan belum diketahuinya kondisi optimum produksi dan penggunaan karbon palm kernel cell yang mampu menghasilkan sifat fisik dan sifat mekanik mortar terbaik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara integratif pengaruh kadar karbon, waktu pirolisis, dan suhu pirolisis terhadap sifat mekanik dan sifat fisik mortar semen. Untuk posisi penelitian ini kami lakukan di laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dilakukan juga pengujian kuat tekan dan uji ketahanan di laboratorium teknik sipil UAN. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kami mempunyai 5 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh variasi palm kernel cell terhadap sifat mekanik dan sifat mortar semen Portland. Kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu pirolisis palm kernel cell terhadap sifat mekanik dan sifat fisik mortar semen Portland. Ketiga, bagaimana pengaruh variasi suhu pirolisis palm kernel cell terhadap sifat mekanik dan sifat mortar semen Portland. 4, bagaimana interaksi antara kadar karbon, waktu pirolisis, dan suhu pirolisis terhadap kuat tekan, kuat tarik, densitas, dan porositas mortar.
Yang terakhir ada berapakah kombinasi kadar karbon waktu pirolisis dan suhu pirolisis yang menghasilkan performa mortar optimum. Untuk tujuan penelitian kami sendiri yaitu yang pertama ada menganalisis pengaruh kadar karbon palm kernel cell terhadap sifat mekanik dan sifat fisik mortar semen Portland. Kedua, menganalisis pengaruh waktu pirolisis palm kernel cell terhadap sifat mekanik dan sifat fisik mortar semen Portland. Ketiga, menganalisis suhu pirolisis palm kernel cell terhadap sifat mekanik dan sifat fisik mortar semen Portland. Yang keempat, mengkaji hubungan integratif antara kadar karbon waktu pirolisis dan suhu pirolisis terhadap karakteristik mortar. Dan yang terakhir, menentukan kondisi optimum karbon palm kernel cell yang menghasilkan performa mortar terbaik. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat untuk akademik. Yang pertama, menambah referensi ilmiah mengenai pemanfaatan karbon palm kernel cell sebagai bahan tambah mortar. Yang kedua, menjadi dasar penelitian lanjutan terkait material konstruksi berbasis biomasa. Kemudian yang terakhir untuk akademik yaitu memberikan informasi mengenai hubungan parameter pirolisis dengan karakteristik material konstruksi. Kemudian selanjutnya manfaat praktis atau aplikatif, yaitu yang pertama memberikan alternatif pemanfaatan limbah palm kernel cell yang bernilai ekonomi. Kemudian menghasilkan rekomendasi kondisi pirolisis optimum untuk menghasilkan karbon berkualitas tinggi. Dan yang terakhir untuk aplikatif yaitu mendukung pengembangan mortar yang lebih kuat dan ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada kontribusi terhadap bidang teknik kimia, yaitu yang pertama mengembangkan aplikasi proses pirolisis biomasa pada bidang material konstruksi. Kemudian mengintegrasikan aspek rekayasa proses dan rekayasa material. Dan yang terakhir mendukung konsep sirkular ekonomi melalui pemanfaatan limbah industri kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Di sini terdapat beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah jenis rancangan penelitian. Penelitian kami bersifat eksperimental atau laboratorium dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variasi kadar karbon PKS, suhu pirolisis, dan waktu pirolisis. Di metode penelitian kami terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Di variabel bebas sendiri terdapat 3, yaitu kadar karbon PKS seperti 0%, 2%, 4%, 6%, serta 8%. Dan yang kedua adalah suhu pirolisis yang kami gunakan, yaitu 300 derajat Celcius, 400, 500, serta 600 derajat Celcius. Yang terakhir adalah lamanya waktu pirolisis. Kami menggunakan di 30, 60, 90, serta 190 menit. Yang kedua ada variabel terikat. Di variabel terikat di sendiri kami menguji kuat tekan mortar, kuat tarik mortar, densitas mortar, serta porositas mortar. Selanjutnya ada variabel kontrol, di mana kami terus faktor air semen, ukuran partikel karbon kernel cell, komposisi mortar, lama curing, serta ukuran cetakan yang kami gunakan nantinya. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Di sini terdapat beberapa alat. Yang pertama ada furnace atau pengolahan palm kernel cell sebelum menjadi karbon aktif menggunakan minimnya oksigen yang akan kami gunakan. Yang kedua ada neraca analitik, yaitu untuk menimbang bahan-bahan yang akan kami gunakan nantinya. Ketiga ada gelas ukur. Keempat adalah ayakan yang akan kami gunakan untuk menyamakan ukuran karbon yang akan kami gunakan nantinya. Ketiga ada mortar mixer atau alat pencampuran mortar nantinya. Yang selanjutnya ada cetakan mortar apa bentuk yang akan kami inginkan nantinya. Terus ada oven, terus compression testing machine, yaitu untuk menguji kuat tekan nantinya. Terus ada universal testing machine atau uji tarik yang akan kami lakukan. Bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada palm kernel cell, yang kedua ada semen Portland, yang ketiga pasir halus, dan yang terakhir adalah air.
Di sini juga terdapat prosedur penelitian. Yang pertama yaitu persiapan dan pembersihan palm kernel cell yang telah kami dapatkan. Yang kedua adalah pirolisis palm kernel cell pada variasi suhu dan waktu tertentu. Yang ketiga ada penghalusan dan pengayakan karbon hasil pirolisis. Yang keempat adalah pembuatan mortar dengan variasi kadar karbon. Yang kelima adalah proses curing mortar selama 28 hari yang akan kami tunggu. Yang keenam adalah pengujian densitas dan porositas. Yang ketujuh pengujian kuat tekan dan kuat tarik. Dan yang ke-8 adalah analisis data hasil pengujian yang telah kami dapatkan. Di sini terdapat diagram alir penelitian yang akan kami lakukan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah pengukuran kuat tekan menggunakan alat CTM. Yang kedua, pengukuran kuat tarik menggunakan alat UTM. Yang ketiga adalah pengukuran densitas menggunakan metode massa dan volume. Dan yang terakhir adalah pengukuran porositas menggunakan metode ASTM. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana pertama yaitu analisis deskriptif, kedua analisis grafik hubungan variabel, yang ketiga analisis statistik ANOVA, dan yang terakhir adalah optimasi parameter menggunakan metode response surface methodology dan atau regresi multivariat. Kemudian selanjutnya ada kebaruan penelitian. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji satu parameter secara terpisah, yaitu kadar karbon PKS, waktu pirolisis atau suhu pirolisis terhadap sifat mortar. Penelitian ini menawarkan kebaruan, yaitu ada 4 kebaruan, yaitu yang pertama integrasi 3 parameter utama, yaitu kadar karbon, suhu pirolisis, dan waktu pirolisis dalam satu penelitian. Kemudian yang kedua analisis simultan terhadap sifat mekanik dan sifat fisik mortar. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan kondisi optimum karbon palm kernel cell berbasis pendekatan integratif. Dan yang terakhir penawaran kami yaitu pengembangan material mortar berkelanjutan berbasis limbah biomasa kelapa sawit. Kemudian luaran yang kami harapkan yaitu ada 5. Yang pertama artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Kemudian yang kedua ada data ilmiah mengenai pengaruh kadar karbon, suhu, dan waktu pirolisis terhadap mortar. Yang ketiga, metode optimasi produksi karbon palm kernel cell untuk aplikasi konstruksi. Yang selanjutnya, rekomendasi teknologi pemanfaatan limbah palm kernel cell sebagai bahan tambah mortar. Dan yang terakhir, model hubungan parameter pirolisis terhadap sifat fisik dan sifat mekanik dari mortar. Kemudian referensi yang kami gunakan terlampir. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan telah membantu menyukseskan dari proposal penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.